Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Yohanes Antoni Saputra nomor absen 29 sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Yoel Krispandito Putra Yudi Hermawan nomor absen 28, saya Yohanes Antoni Saputra nomor absen 29 dan Yosef Keva Sestavian Adiatama nomor absen 30. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sel hepatosit. Pada video kali ini ada 4 topik utama yang akan kita bahas tentang sel hepatosit. Pertama, ada pengertian dari sel hepatosit. Kedua, fungsi dari sel hepatosit di hati. Ketiga, mekanisme atau cara kerja dari sel hepatosit. Dan keempat, manfaat dari sel hepatosit. Oke, masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari sel hepatosit. Hepatosit atau sel hepar merupakan sel berbentuk polihedral, mempunyai permukaan 6 atau lebih, dengan batas sel yang jelas dan inti bulat di tengah. Sel yang besar dengan inti besar atau inti 2 dapat ditemukan karena terjadi mitosis. Atau sel hepatosit ini jika dilihat dari letaknya juga bisa didefinisikan sebagai sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Nah, sinusoid ini adalah pembuluh darah kecil yang terdapat pada organ tertentu, salah satunya adalah di hati. Sehingga bisa dikatakan sel hepatosit itu tuh melapisi pembuluh darah kecil ini atau sinusoid ini. Lalu, sel hepatosit ini juga menempati sekitar 80% volume hati dan melaksanakan beragam fungsi utama hati. 2. Kita masuk ke bagian fungsi dari sel hepatosit. Dari research yang kami lakukan, ada 4 fungsi utama dari sel hepatosit, yaitu sebagai metabolisme, sebagai pemproduksi, sebagai perombak, dan dalam sistem pencernaan. Kita mulai dari yang sebagai metabolisme terlebih dahulu. Sebagai metabolisme, sel hepatosit memetabolisme karbohidrat yang ada di hati, yaitu dengan cara merubah glukosa dari asupan makanan dan dikonversi menjadi glikogen. Lalu sel hepatosit juga memetabolisme protein dan lipid. Yang lainnya juga sel hepatosit membentuk protein dan zat pembekuan darah serta mengatur metabolisme hormon. Sebagai fungsinya dalam memproduksi, sel hepatosit berperan sebagai penyimpan serta memproduksi empedu. Fungsinya sebagai perombak, sel hepatosit berguna untuk merombak sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Dan dalam sistem pencernaan, hepatosit dapat mensintesis protein dan lipid untuk disekresi. Dia memiliki banyak retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Yang artinya dia pemeran atau salah satu pemilik saham penting penyaluran energi, terutama protein dalam tubuh. Karena dia memiliki banyak pabrik dan packaging yang bagus, yaitu badan Golgi. Masuk ke bagian ketiga, yaitu mekanisme. Seperti yang tadi saya katakan, hepatosit menempati sekitar 80% volume hati. Dan sitoplasmanya atau area yang di sekitar nukleusnya itu mengandung banyak mitokondria yang menyediakan energi yang dibutuhkan untuk banyak fungsi sintetik dan metabolisme sel hati. Sitoplasmanya itu juga mengandung serangkaian tubulus panjang yang disebut retikulum endoplasma yang menyediakan banyak enzim penting untuk fungsi hati. Dan ada juga beberapa membran retikulum endoplasma yang tampak granular atau kasar karena adanya ribosom yang bertanggung jawab untuk membentuk rantai polipeptida. Polipeptida itu salah satu protein polipeptida tertentu setelah gugus amino dihilangkan dan diubah menjadi glukosa. Nah, selanjutnya melalui proses yang disebut glikogenesis, amonia yang dilepaskan dari glukogenesis itu diubah menjadi urea di hepatosit melalui siklus urea.
Lalu ada juga retikulum endoplasma yang non-ribosomal atau yang halus. Nah, retikulum endoplasma non-ribosomal ini adalah tempat sitokrom dan enzim tertentu melakukan fungsi hati yang penting dari metabolisme obat dan hormonal dan juga sintesis kolesterol. Dan yang terakhir, nukleus hepatosit memandu replikasi sel dan mentransmisikan materi genetik berupa messenger ribonukleik asid atau mRNA dari deoksiribonukleik asid atau DNA ke organel yang terletak di sitoplasma. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu manfaat dari sel hepatosit. Ada dua manfaat dari sel hepatosit. Yang pertama, menetralkan racun. Sel hepatosit dapat menetralkan racun karena berbagai proses penting seperti proses oksidasi, metilasi, dan konjugasi yang diperlukan untuk mendetoksifikasi berbagai zat sebelum diekskresi dari tubuh dilakukan oleh retikulum endoplasma halus. Nah, organel retikulum endoplasma halus ini tersebar di sitoplasma sel hepatosit. Dan manfaatnya yang kedua yaitu untuk regenerasi sel. Sel-sel hati atau hepatosit ini mempunyai kemampuan untuk beregenerasi secara cepat. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, hati dapat mempertahankan fungsinya bila terjadi gangguan ringan. Pada gangguan yang lebih berat, terjadi gangguan fungsi yang serius dan akan berakibat fatal. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat membantu kalian semua dan dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih.